warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Berikut adalah video PPL siklus 3 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. I'm Arifin, Ibu minta tolong pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih M. Arifin sudah memimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Dari Muhammad Said, ada? Ada, Bu. Erma? Ada, Bu. Ya. Aditya? Ada, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, masih semangat kan? Belum siang ini, masih semangat? Semangat? Semangat, Bu. Ya, kita harus semangat ya, supaya pembelajaran yang kita terima juga berkah. Ya, sebelum Ibu memulai, Ibu selalu mengingatkan untuk selalu mengingat protokol kesehatan COVID-19 ya, karena pandemi ini masih belum berakhir. Jadi harus selalu ingat ya, memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Ya, selanjutnya, apa kalian masih ingat materi pembelajaran minggu kemarin yang kita pelajari? Masih, Bu. Iya, masih ya. Ya, ini Fitriani melambaikan tangan. Apa pembelajaran kita minggu kemarin, Fitriani? Mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia, Bu. Iya, betul. Mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, itu. Apa aja materi pelajarannya? Ya, siapa ya? Maulia, silakan. Yaitu pembagian wilayah persebaran flora dibagi menjadi 3. Indonesia, Malaysia, Kepulauan Walser, Subregion, Australia. Iya, betul. Itu pembagian untuk persebaran floranya ya. Ya, berarti kalian masih mengingat ya materi yang minggu lalu. Jadi bisa kita lanjutkan lagi pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu mengenai konservasi flora dan fauna di Indonesia serta keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya. Ya, ini sudah tampil ya. Nah, materi kita untuk hari ini yaitu mengenai konservasi flora, fauna, serta pemanfaatannya di Indonesia. Kompetensi dasarnya menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Indikatornya, yang pertama menganalisis konservasi flora dan fauna di Indonesia, yang kedua mengidentifikasi manfaat flora dan fauna di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis konservasi flora dan fauna di Indonesia, peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat flora dan fauna di Indonesia, dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyajikan laporan mengenai konservasi flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita memulai materinya, silakan kalian simak dulu video yang akan Ibu tampilkan. Kembali lagi di Yoga Bicara. Kali ini kita akan bahas mengenai pemanfaatan dan konservasi flora dan fauna. Pemanfaatan flora dan fauna. Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati ini bisa untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan, sandal, dan papan maupun batu-bata. Pemanfaatan flora atau tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai perkebunan, obat-obatan, dan bahan baku industri. Setelah menyaksikan video yang Ibu tampilkan tadi, menurut kalian apa isi dari video mengenai konservasi flora fauna dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini? Ya, Fitriani. Tentang keragaman hayati yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan pangan, sandang, dan sebagai obat-obatan, Bu. Ya, itu isinya ya, isi dari video tersebut. Selanjutnya ada lagi, apa aja isi video tadi yang sudah bisa menyimak? Ya, Maulia. Akan flora untuk perkebunan, misalnya kelapa sawit, teh, tebu, cina, kopi, kapuk, kakoa, dan cangkih. Iya, itu salah satu contoh pemanfaatan flora di bidang perkebunan. Ya,
Selanjutnya, kalau ada pemanfaatan flora dan fauna di bidang perkebunan, berarti ada lagi ya tadi di bidang untuk pemanfaatan flora untuk obatan. Apa aja contohnya tadi? Ada yang membaca lah di video tadi. Iya, Mas Budi. Misalnya ada jahe, bawang putih dan merah, kumis kucing, kunyit, lidah buaya, mahkota dewa, manggis, mengkudu, dan lain-lain. Iya, betul. Berarti kalian sudah menyimak video tadi ya. Ya, selanjutnya ini ada Ibu tampilkan PPT ya. Ini adalah peta ya, gambar peta mengenai apa? Apa judul petanya ini? Kawasan konservasi di Indonesia. Nah, ya beserta luasnya ya. Di sini ada luasnya ada jumlah konservasinya juga. Yaitu ada 178 cagar alam yang ada di Indonesia ya. Ada 55 suaka marga satwa yang ada di Indonesia persebarannya ya. Nah, terus ada juga sini ada 41 taman nasional. Ada 102 taman wisata alam. Ada 17 taman hutan raya dan ada 14 taman buru. Nah, itu ya. Dan itu tersebar di seluruh kawasan Indonesia. Kalian sudah bisa kan menjelaskan apa itu arti konservasi, yaitu apa? Untuk menjaga berlangsungnya proses ekologis yang sangat penting dalam penyangga kehidupan. Itu bisa juga menjaga keawetan keanekaragaman genetik. Nah, bisa juga menjamin kelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Kita melihat gambar ini. Yang pertama itu gambar apa? Ada gambar Taman Nasional atau Taman Komodo ya. Yang kedua itu ada gambar apa ini? Tanaman anggrek. Nah, yang ketiga ini gambar apa ini? Ini gambar Taman Nasional Lawrence ya, yang ada di Papua. Nah, ada juga ini gambar yang apa ini? Taman Wisata Alam Pulau Bakut. Ada juga contoh kebun raya Bogor. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, selanjutnya ada konservasi flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini konservasinya ya. Nah, ini binatangnya. Misalnya ini ada harimau. Binatang konservasinya di mana? Kalau konservasi harimau biasanya di Sumatera. Nah, ada juga ini gambar orang hutan. Kebanyakan di mana? Kalimantan dan Sumatera. Ada juga ini bunga rafflesia di Pulau Sumatera juga ya, tepatnya di Bengkulu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, yang terakhir ini ada pemanfaatan keanekaragaman hayati. Ya, tolong bacakan satu. Keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan akan sandang sangat banyak. Oleh karena itu, kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia sudah selayaknya mampu menghayati dan mengamalkan serta memanfaatkan sebaik-baiknya setiap sumber daya dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia tanpa merusak keanekaragaman hayati tersebut dan mampu melestarikan setiap keanekaragaman hayati untuk anak cucu kita kelak. Ya. Ini ya, berarti kita itu mampu memanfaatkan ya sebaik-baiknya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang ada. Agar apa? Agar bisa dimanfaatkan untuk kita sekarang maupun yang akan datang untuk anak cucu kita kelak ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati juga seperti yang di video yang kalian simak tadi, kalian tonton tadi ya. Ya, kita lanjutkan ya ke diskusi kelompok. Silahkan kalian kerjakan LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan pada grup di Google Classroom-nya. Pembagian kelompoknya, kelompok 1 ada Fitriani, M. Arifin, M. Said, dan Maulia. Nah, ini apa tugasnya ya? Kelompok 2 itu kelompoknya ada Mas Sudi, Adit, Sapitri, dan Erma. Ya, silahkan kalian kerjakan. Ya, terima kasih. Kelompok 1 sudah hasil diskusinya sudah dikerjakan? Iya. Ya, silahkan Fitriani presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang akan dibacakan oleh rekan kelompok saya, yaitu Maulia. Tujuan dari kawasan konservasi adalah menjaga berlangsungan proses ekologis yang sangat penting dalam
penyayangan kehidupan, menjaga keawetan keanekaragaman hayati, menjamin kelestarian pembaatan jenis dan ekosistem, melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah. Dua wilayah konservasi yang dapat di daerah kami contohnya yaitu Sukamarga, Pelihari. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya mengenai wilayah konservasi. Nah, selanjutnya kelompok 2 apa sudah siap? Ya, kelompok 2. Hasil diskusi kelompok kami. 1. Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berpotensi sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kami. Salah satunya adalah pohon yang menjadi bahan kerajinan anyaman seperti tikar, topi, tas, keranjang, bentuk, souvenir, dan lain-lain yang pemasarannya baik di lokal maupun nasional. Ya, terima kasih. Kelompok 2 sudah menampilkan ya hasil diskusinya pada lembar LKPD tadi. Apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang sudah kita bahas tadi ya, dari awal sampai diskusi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Konservasi artinya menjaga keberlangsungan proses ekologis yang sangat penting dalam penyangga kehidupan, menjamin kelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Contoh konservasi jaga alam, swasta, marga satwa, atau tanaman nasional, hutan lindung, dan lain-lain, serta pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan, sumber pendapatan, sumber plasma, nutfah, manfaat ekologi, dan manfaat keilmuan. Ya, sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, terlebih dahulu kita evaluasi ya. Ya, silakan masuk dulu semuanya. Kalau sudah masuk, nanti Ibu mulai. Kita mulai ya. Ibu. Ya. Ya, Mas Sudi, sudah kelasnya 1 ya. Ya, silakan kalian menjawab. Ya, Maulia. Ya, Mas Sudi, Fitriani. Ya, ada Emma juga. Ya, sementara yang memimpin masih Fitriani ya. Ya, Muhammad Arifin yang memimpin sekarang. Ya. Ya, masih Fitriani yang memimpin ya. Ayo, silakan coba. Ya, selesai ya. Berarti yang juaranya yang pertama itu Mas Sudi, yang kedua ada Fitriani, dan yang ketiga ada M. Arifin ya. Terima kasih sudah mengikuti evaluasi ini. Dari tadi bisa Ibu simpulkan sedikit ya, yaitu mengenai pelestarian dan kelestarian flora dan fauna. Nah, yang pemerintah itu bisa mengambil langkah kebijakan, yaitu untuk konservasi flora dan fauna dengan membentuk lembaga yang resmi yang bertugas untuk mengelola kawasan konservasi ya, serta juga untuk keanekaragaman hayati. Itu kita sebagai warga negara hendaknya mampu memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu tanpa merusaknya, dan mampu melestarikan setiap keanekaragaman hayati itu untuk masa sekarang dan yang akan datang ya. Nah, itu yang harus kalian ingat. Bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Apakah menyenangkan dulu? Iya, menyenangkan ya. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini telah mengikuti dengan baik. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya minggu depan yaitu mengenai persebaran dan pengelolaan sumber daya alam ya. Itu untuk pembelajaran kita minggu depan. Nah, tidak lupa juga Ibu selalu mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan COVID-19.
COVID-19 karena kita masih pandemi ya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih sudah mengikutinya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.